Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Ketua untuk memulai doa. Mbak Fitri. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ada yang berangkat hari ini? Hadir Semua ya? Ya. Jadi absen dulu ya. Rahma. hadir. Oke, Marisa. Fitri. Hadir. Ya. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Belum tahu. Tahu ya? Coba kita lihat di papan. Ada apa di situ? Al-Quran. Hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Di sini ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bahwa istimewanya Al-Quran itu. Coba yuk kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim sekali selain kerugian. Ya, itu adalah ayat mengenai turunnya Al-Quran. Nah, tentang pengertian Al-Quran, apa sih pengertian Al-Quran? Secara bahasa, Al-Quran itu berasal dari Qur'an yang Qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Ya, secara istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad yang terbaik. Jadi, fungsi tadi kan bukan hanya Al-Quran saja. Ada apa saja juga? Ada pembelahan bulan, terus bisa keluar ya jari-jarinya Nabi itu keluar air. Nah, salah satu mukjizat yang paling terbesar itu adalah Al-Quran, antara mukjizat-mukjizat Nabi yang lain. Nah, selanjutnya ada yang tahu sejarah diturunkan Al-Quran? Belum tahu. Sebelum tahu. Kan kita kan seringkali ya membaca Al-Quran. Masa kita sendiri yang setiap hari membaca Al-Quran, masa nggak tahu sih turunnya sejarah turunnya Al-Quran? Nah, sejarah diturunkan Al-Quran itu, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam jangka waktu kurang lebihnya 23 tahun melalui perantara mata Jibril secara berangsur-angsur. Nah, kenapa sih Bu turunnya itu berangsur-angsur? Mas kalian lah, karena untuk mempermudah kita memahami tentang isi Al-Quran dan untuk mempermudah kita menghafal Al-Quran. Nah, selanjutnya dimulai dari bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad tengah bertahanus atau menjadi dibuat belum hingga waktu itu lagi ketika sedang melaksanakan haji wabah. Jadi turunnya Al-Quran yang pertama itu di bulan belum, dan turunnya waktu yang terakhir itu pada haji wabah ketika Nabi sedang melaksanakan haji wabah. Nah, surat-surat terkait ayat Al-Quran itu diturunkan secara bertahap kepada Nabi. Hal ini dijelaskan oleh Al-Quran sendiri ini. Ini sudah ada penjelasan Al-Quran langsung ya. Mengapa sih turunnya Al-Quran itu berangsur-angsur? Dan Al-Quran itu telah kami turunkan secara berangsur-angsur agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Al-Isra ayat 100. Jelas ya? Nih, bukti kebenarannya Al-Quran. Coba kalian cari di paket ya tentang kebenaran di Al-Quran. Itu terdapat di
Quran surat Al-Maidah ayat 58 dan surat Al-Baqarah ayat 23 sampai 24. Juga dari Quran surat Al-Maidah ayat 58 sampai itu Pak Fitri coba dibaca. Sudah ketemu? Sudah dulu. Coba dibaca sama artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaika al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Artinya, kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya. Nah, selanjutnya Quran surat Al-Baqarah. Mbak Uki bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Artinya, dan jika kamu mendapat Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ayat berulannya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu wattaqunna wallati yaquluna wal hijarah wa yasrif akhirin. Yang artinya, jika kamu tidak membuatnya, pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan-bahannya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Nah, sudah jelaskan bukti adanya kebenaran Al-Quran itu sendiri ada di ayat 40. Nah, selanjutnya isi pokok kandungan Al-Quran. Coba Mbak Roma membaca isi pokok kandungan Al-Quran. Yang pertama, akidah, yakni mengajarkan kepercayaan kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir dan akhir. Yang kedua, ibadah, yakni mengajarkan cara-cara ibadah kepada Allah. Yang ketiga, muamalah, yakni mengajarkan hubungan antara manusia baik dalam keluarga, tetangga maupun masyarakat. Yang keempat, akhlakul karimah, yakni budi pekerti yang mulia baik dengan anggota keluarga dan masyarakat secara luas maupun dengan Allah sebagai penciptanya. Yang kelima, akal ibadah, ini menceritakan sejarah umat terdahulu diambil pelajaran dari umat sebelumnya. Yang keenam, syariat, yakni mengajarkan tentang peraturan perundang-undangan secara menyeluruh yang berkaitan dengan ibadah, kaidah dan juga muamalah. Nah, jadi isi pokok kandungan di dalam Al-Quran itu yang pertama ada akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga muamalah atau jual beli, yang keempat akhlakul karimah, yang kelima tari, yang keenam syariat. Nah, terus ini ya. Jadi isi kandungan Al-Quran itu ada 6. Di situ sudah disebutkan dari Al-Quran. Nah, selanjutnya keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Nah, yang pertama, Al-Quran itu membenarkan isi kitab sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, Injil. Adapun yang dibenarkan adalah yang masih asli, belum dicampuri perkataan manusia. Al-Quran membenarkan isi kitab sebelumnya, karena ini ajaran dalam kitab-kitab tersebut sama dengan inti ajaran Al-Quran, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pada zaman sekarang ini, isi kandungan seperti Taurat, Zabur, dan Injil itu sudah salah ya, sudah bukan asli lagi, tidak murni lagi, tidak mengajarkan tentang kebenaran untuk mengisahkan Allah, tidak mengajarkan kebenaran untuk iman kepada Nabi Muhammad, tetapi isinya itu sudah menyimpang dengan ajaran agama Islam. Jadi kitab Al-Quran ini adalah sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua itu menjadi bahan ujian, yaitu bahan yang salah menjadi bahan ujian ya. Maksudnya itu apabila yang tersebut di dalam kitab-kitab yang terdahulu itu sesuai dengan Al-Quran, itu adalah benar. Sebaliknya apabila yang tersebut itu tidak sesuai dengan Al-Quran, itu salah. Selanjutnya, buatlah kelompok berdasarkan absen, lalu diskusikan materi yang telah dipelajari. Diskusi ya. Coba kelompok absen 1, absen 3, absen ini kenapa ya? Jadi ini ganjil, ini genap. Ini untuk absen ganjil, ini untuk absen genap. Diskusikan nanti maju untuk menyimpulkan materi yang telah dijelaskannya. Tadi yang itu jelaskan ada? Yang dipertanyakan enggak? Iya. Ada ya, sudah jelas ya?
Dikasih waktu 5 menit saja untuk maju. Nah, sekiranya cukup ya, coba yang absen ganjil mau maju ke depan. Baik, jadi hasil diskusinya yaitu kesimpulan yang dapat diambil adalah Al-Quran yaitu petunjuk hidup yang lengkap, memberikan tuntunan yang jelas tentang bagaimana menjalani kehidupan dengan baik dan benar. Lalu yang kedua, sebagai umat muslim, penting bagi kita untuk mempelajari, memahami, dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, good job, tepuk tangan. Yang selanjutnya harus ganjil kan? Nah, Ya, kesimpulan dari materi tadi yaitu bahwa Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun melalui perantara malaikat Jibril. Jadi Al-Quran adalah sebuah kitab suci yang memiliki sejarah yang kaya dan memegang peran sentral dalam kehidupan umat muslim. ya, good job untuk kelompok benar. Jadi di sini Ibu akan mempunyai dua tentang itu mengenai Al-Quran. Yang pertama itu gunanya untuk menuntun manusia ke jalan yang benar agar selamat hidup di dunia dan akhirat. Yang kedua keadilan dan kebijaksanaan. Karena Al-Quran itu membawa pesan keadilan dan kebijaksanaan. Bahwa Allah itu telah menetapkan aturan-aturan di dalam Al-Quran untuk mengetahui kehidupan manusia dan sebagai keselamatan dan hidayah. Al-Quran ini adalah sumber keselamatan dan hidayah. Di dalamnya itu terkandung petunjuk yang jelas bagi orang-orang yang mencarinya dengan tulus dan hati yang terbuka. Al-Quran juga mengajarkan tentang jalan yang benar dan memberikan pencerahan bagi jiwa manusia. Dan selanjutnya memurnikan jiwa dan sosial. Al-Quran itu telah membantu memurnikan jiwa manusia. Dalam Al-Quran terdapat banyak ajaran tentang informasi diri, pemurnian jiwa dan pengendalian diri. Dan yang terakhir itu pengembangan ilmu pengetahuan, bahwa Al-Quran itu mendorong manusia untuk mencari ilmu pengetahuan. Allah memerintahkan manusia untuk memikirkan, menyelidiki dan memperdalam pengetahuan mereka tentang alam semesta dan makhluk ciptaan. Nah, sampai sini ada yang dipertanyakan? Tidak benar. Ada. Jelas semua ya? Jelas. Sekiranya Ibu cukupkan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maafkan ya. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, monggo untuk ketua kelas memikirkan. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam